Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah minggu ke-11 ini akan disampaikan materi kuliah teknologi pengendalian emisi gas untuk program Pascasarjana Teknik Lingkungan ITS dengan judul Operasi dan Proses Pengolahan Emisi Partikulat menggunakan siklon, elektrostatik presipitator, dan scrubber. Semoga saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mempelajari ini. Seperti telah kita pelajari pada kuliah sebelumnya, bahwa Air Pollution Control Technique atau Air Pollution Engineering itu dilaksanakan dalam dua pendekatan, yaitu Preventive Approach atau Primary Approach, dan yang kedua adalah End of a Pipe Approach atau Secondary Approach. Nah, bahasan partikulat ini dalam Air Pollution Engineering masuk ke dalam kategori Second Approach atau End of Pipe Approach, dan lebih detail nanti masuk dalam teknik recovery, artinya bahwa pencemar partikulat hanya akan dikumpulkan tanpa ada proses pemusnahan. Dan pada kuliah kali ini, End of Pipe Recovery Technique Approach for Particulate, walaupun nanti yang lain ada gas, ya. Ini kita akan membahas tentang cyclone, kemudian ESP, dan scrubber. Jadi ini tiga metode yang selain kemarin sudah dibahas tentang precipitation settling dan filter. Baik, saudara-saudara, yang pertama kita bahas adalah cyclone. Jadi secara prinsip, cyclone ini menggunakan gaya sentrifugal atau inertial separator. Jadi bahwa nanti partikel yang cukup berat karena ada aliran memutar sentrifugal, sehingga dia akan cenderung terlempar keluar karena kayak inersial masuk ke pemisahan secara inersial. Dan prinsip yang kedua adalah bahwa efisiensi siklon ini sekitar 90-99% untuk partikulat yang diameternya antara 5-10 mikron. Efisiensi ini jauh lebih besar dibandingkan dengan gravity settler. Kemudian yang ketiga, bahwa centrifugal force ini secara prinsip umumnya hampir 2 kali lebih besar pengaruhnya terhadap settling partikel itu dibandingkan dengan gravity force. Dan ini menjadi salah satu alasan kenapa cyclone itu lebih efisien dibandingkan dengan pengendapan gravitasional yang telah kita bahas minggu yang lalu. Kemudian bagaimana desain dasar dan mekanisme penyisihan partikulat dari cyclone? Yang pertama, secara umum, cyclone atau desain cyclone itu terdiri atas silinder yang diletakkan secara vertikal. Kemudian yang kedua adanya inverted cone atau semacam contong yang mengarah pada dasar. Nah, di inverted cone ini nanti terjadi perbedaan drag kecepatan, sehingga nanti terjadi pressure dan adanya vortex, ya, sehingga nanti partikulat bisa terendap di dinding-dinding dari cyclone. Dan mekanisme yang terjadi ketika raw gas yang mengandung partikulat itu masuk pada inlet, itu dengan tangensial, artinya bahwa dia akan harus lurus nanti pada sisi dari salah satu sisi dari silinder. Kemudian karena alirannya berubah mengikuti silinder, maka velocity ini ditransform menjadi vortex, ya, atau dinamakan external vortex, ya, jadi memutar di dinding silinder, ya.
Nah, adanya centrifugal force ini cenderung akan melemparkan atau mengarahkan partikel yang lebih berat itu ke dinding atau ke wall ya dari cyclone. Kemudian yang berikutnya, reduksi dari flow, jadi reduksi dari cross section, dari area karena ada cone itu, maka ini akan meningkatkan pressure. Nah, karena tekanannya makin tinggi, maka solid ini akan cenderung untuk terkonsentrate atau tertahan di dinding dari cyclone. Kemudian di bagian bawah ada external vortex makin kuat, itu nanti akan membalik aliran di dalam itu ke atas, meninggalkan bottom of cone, ya, jadi meninggalkan dasar. Nah, sehingga nanti karena partikel yang sudah yang cukup besar dan yang agak besar itu sudah menempel pada dinding, maka aliran balik ini akan berisi udara yang lebih clear atau lebih bersih. Ya. Sehingga the clean gas atau gas yang sudah bersih ini akan meninggalkan silinder itu melalui bagian atas yang dinamakan apex. Ya. Nah, sedangkan dust yang terkoleksi pada dinding cyclone ini kemudian dibersihkan menuju hopper ya, dengan gravity, atau nanti kalau memang dia masih cukup kuat itu bisa dengan hopper atau gaya lain. Dan ini lebih detail gambaran umum aliran stream gas, kemudian partikel dan clean air yang keluar dari cyclone. Jadi semata-mata memang mengandalkan atau menggunakan vortex aliran atau perubahan arah aliran sehingga partikel yang lebih berat akan terlempar keluar, sedangkan partikel yang lebih ringan itu cenderung akan terlempar ke dalam. Jadi makin ringan dia makin ke dalam. Ya, sehingga karena yang makin ringan adalah gas atau udara, maka nanti yang berada di paling dalam itu adalah udara saja. Dalam analisis ruang dan sudut, kita bisa melihat pada mekanisme collecting ini atau mekanisme penyisihan partikulat atau penempelan partikulat pada dinding-dinding cyclone. Jadi partikulat ini dengan mengikuti aliran yang dia berbelok, karena dia cukup berat dan momentumnya makin berat, makin besar momentumnya, sehingga membeloknya itu tidak sama dengan gas pembawanya. Jadi ketika gas pembawa membelok, maka dia cenderung untuk lurus, ya, untuk impaction sampai ke dinding cyclone. Berikut ini adalah hal-hal yang cukup penting di dalam desain, yaitu desain calculation. Ya. Desain calculation ini nanti kita akan melihat bagaimana membuat ukuran cyclone atau acuan dalam membuat ukuran cyclone, kemudian persamaan yang digunakan, terutama menggunakan Stokes-Lorentz untuk laminar regime, kemudian bagaimana kita menghitung settling velocity, ya, jadi kecepatan mengendap partikel pada dinding-dinding cyclone. Ya. Jadi cyclone sizing itu didasarkan pada gaya sentrifugal. Ya, kalau di settling didasarkan pada gaya gravitasional. Ya, jadi Fc itu sama dengan M kali Vc kuadrat per R. Ya, jadi M itu massa partikel yang akan diendapkan, kemudian Vc itu kecepatan regime gas atau stream gas, R radius atau diameter nanti jari-jari dari cyclone atau dari vortex, kemudian ada angular velocity, ya, omega. Ini terutama untuk rotational motion of particle. Ya. Di dalam hukum Stokes law, luring atau laminar regime itu ada Vt itu sama dengan G kali dP, jadi gravitasional, kemudian dibangun oleh diameter partikulat, kemudian ada densitas
fluida maupun densitas partikulat, dan viskositas udara. Nah, di sini G itu bisa dimodifikasi atau dimasukkan dengan Fc. Ya, G itu gravitasi diganti dengan centrifugal force, sehingga nanti didapatkan persamaan velocity settling dari Stokes law laminar regime itu menjadi Vt sama dengan G dp kuadrat per rho p per 18 mu, itu menjadi, karena G-nya diganti dengan Fc, itu menjadi mv kuadrat per r kali dp kuadrat per rho p dibagi 18 mu. Ya. Nah, nanti kalau dalam basis per kilogram atau per berat, maka M-nya bisa dikeluarkan sebagai unit dasarnya. Atau secara teknik, kita bisa menggunakan acuan umum Geometric Specification for the Descent of Cyclone Separator. Jadi, dengan dimensi-dimensi yang cukup jelas di dalam bentuk cyclone. Jadi, ada lebar dari inlet, ada tinggi dari inlet, nanti ada kalanya lebar ini dinotasikan dengan B, atau kadang-kadang dinotasikan dengan W. Ya, jadi di tabel ini kita menggunakan W, tetapi digambar menggunakan B. Ya. Kemudian bagaimana tinggi DE, ya. Ada selisih, ada SC, dan sebagainya, ada diameter atas, diameter bawah untuk mengeluarkan das, ada ZC, itu tinggi cone, ada L, itu tinggi silinder yang berbentuk lurus, ini LC, dan sebagainya. Nah, angka-angka ini biasanya sudah diuji dan dijadikan acuan untuk yang high efisiensi, untuk yang standar high throughput, ya. Yang high efisiensi artinya biasanya menggunakan efisiensi tinggi, maka kita bisa melihat di sana bagaimana inlet terhadap diameter perbandingannya. Lebar inlet dengan diameter, kemudian DC dengan D, DE dengan D, itu ya, ada L, ada dan sebagainya di sana. Ya. Kalau yang high efisiensi itu artinya partikulatnya banyak di remove. Kalau standar biasanya setengah-tengah, kalau high throughput itu biasanya dimensi yang untuk mengolah partikel yang tidak terlalu besar, sehingga masih boleh atau efisiensinya tidak terlalu tinggi. Jadi banyak partikel yang mungkin masih keluar di high throughput ini. Kemudian secara umum ada hubungan antara cyclone diameter dan efisiensi. Jadi prinsipnya adalah bahwa diameter cyclone ini berkorelasi kuat dengan efisiensi pemisahan partikulat dari stream gas. Pada pressure drop yang sama atau yang sudah ditetapkan, misalkan begitu, maka diameter lebih kecil itu akan memberikan efisiensi yang lebih besar. Ya. Kenapa demikian? Karena ketika diameter kecil, maka centrifugal action-nya itu jauh lebih kuat. Ya. Artinya bahwa centrifugal action atau gerak memutarnya itu lebih kuat. Ini akan lebih besar kalau radius rotasinya lebih kecil. Dengan demikian, maka kalau ingin meningkatkan efisiensi siklon, maka biasanya digunakan siklon yang lebih banyak tapi dengan diameter yang lebih kecil. Ya. Dan operasinya bisa secara paralel atau seri. Jadi kadang-kadang lebih disukai menggunakan siklon itu banyak, tapi kecil-kecil dibandingkan dengan mendesain yang besar lebih sedikit, ya, karena secara efisiensi makin kecil diameter itu nanti akan makin bagus efisiensinya. Tapi jangan lupa bahwa kalau diameter makin kecil, kemudian pressure drop-nya itu akan makin besar. Jadi inilah fungsi dari engineer, bahwa kita harus bisa mendesain berapa jumlah yang cukup untuk efisiensi yang diperlukan, tetapi pressure drop-nya harus cukup baik dalam operasional sehingga tidak terlalu mahal. Yang kedua, increasing particle size, particle density
pada inlet loadingnya. Ya, jadi kalau partikel lebih besar dan lebih berat, ini nanti juga menjadi lebih bagus dalam efisiensinya. Kemudian yang ketiga, cyclone body length and ratio of body diameter. Ya, seperti yang slide sebelumnya tadi dijelaskan, ada perbandingan antara tinggi dengan diameter dari tube outletnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa bagaimanapun kalau efisiensi itu dinaikkan, maka biaya operasinya itu menjadi juga lebih tinggi. Karena biasanya kalau efisiensi makin tinggi, itu pressure drop-nya makin besar. Di dalam teknik atau desain ini, pressure drop makin besar, itu berarti butuh energi yang lebih besar untuk mendorong gas ya, agar bisa beroperasi, dan itu artinya menjadi lebih mahal. Tentang cyclone yang terakhir, itu adalah beberapa problem yang umum terjadi pada cyclone, yaitu yang pertama erosi. Kita tahu bahwa satu aliran dan dia cukup cepat atau cukup panas ya, dengan pressure yang cukup besar, ini bisa mengerosi bahan, terutama dinding-dinding cyclone. Yang kedua, korosi. Jadi biasanya kalau gas itu tidak murni partikel, ada pencemar tidak murni partikel, artinya ada gas seperti SOx, ada NOx, ada uap air. Ini juga menyebabkan nanti kalau menempel pada dinding cyclone menjadi korosif, ya. Artinya bisa mengurusi bahan pembuat ini. Dan yang ketiga adanya dust cake yang terbentuk di dinding wall, artinya ketika membersihkan tidak bisa total, sehingga masih tertinggal sebagai cake. Jadi cake atau kerak di situ. Terutama kalau yang diolah itu gas-gas yang bersifat higroskopik, artinya gas-gas yang mudah lembab karena menyerap air di udara. Baik, itu tadi tentang cyclone, dan sekarang yang kedua adalah elektrostatik presipitator. Secara prinsip, elektrostatik presipitator itu menggunakan muatan elektrostatik atau gaya elektrostatik untuk menggerakkan partikel sehingga nanti ditempelkan pada kolektor plate yang berbeda muatan. Kemudian untuk removal debu yang cukup halus antara 1 sampai 10 mikron atau biasanya sekitar kurang dari 5 mikron, ESP ini punya efisiensi yang sangat tinggi. Bahkan beberapa laporan menyatakan dia hampir 100% atau meningkat 99,9%. Nah, prinsip dari ini adalah bahwa partikel ketika melewati ESP ini, pertama dia akan di-charge atau diberi muatan di dalam gas streamnya pada electrostatic field. Ya. Kemudian karena dia sudah bermuatan, misalkan positif, maka nanti akan dikonduksikan atau ditempelkan pada elektrode collecting yang bermuatan sebaliknya atau bermuatan negatif. Bisa juga nanti yang diinduksikan muatannya negatif, maka collecting elektrodenya harus bermuatan positif. Jadi harus berbalikan, karena secara prinsip fisika, muatan yang tidak sejenis atau berlawanan dia akan saling tarik-menarik. Kalau dilihat satu persatu, proses prinsipnya dari ESP itu adalah yang pertama adanya generation of electrical field. Jadi generasi atau membuat satu ruangan yang dia bermuatan listrik, ya. Kemudian yang kedua, generation of electrical charge, ya. Jadi karena electrical field ini, maka nanti muatannya bisa untuk dimuatkan pada benda lain. Kemudian yang ketiga, muatan yang ada di field tadi itu, charge ini, electric charge, itu bisa ditransfer ke particle dust, jadi model induksi, ya. Jadi diinduksi, kemudian partikel yang sudah bermuatan, ini kemudian digerakkan mengarah ke collection electrode atau collecting electrode. Dan tentu saja elektrode collecting ini harus bermuatan
bermuatan yang opposite atau berlawanan dengan yang di-charge di electric file. Ya. Nah, karena ada muatan yang berbeda ini, maka terjadi adhesi atau terjadi atraksi, tarik-menarik, ya. Sehingga partikel ini akan menempel pada collection electrode. Nah, setelah menempel semua, maka nanti partikelnya harus dikeluarkan menuju hopper, bisa dengan wrapping, bisa dengan vibration, atau dengan washing. Ya. Vibration digetarkan, wrapping itu dipukul-pukul biasanya. Kalau washing biasanya dicuci dengan larutan tertentu, misalkan air, tapi nanti melihat sifat dari partikelnya dan sifat dari ESP-nya. Pada gambar berikut dibuat skema yang lebih sederhana tentang mekanisme elektrostatik presipitator single stick, karena hanya satu langkah saja. Jadi gas yang mengandung partikulat dimasukkan di inlet dirty gas, kemudian masuk ke dalam ruang ESP. Di sana ada discharge electrode. Discharge electrode ini adalah wire yang dihubungkan dengan power supply, sehingga dia bermuatan tertentu, bisa negatif, bisa positif. Nah, selama dia melewati discharge electrode ini, maka partikel akan terinduksi muatannya. Nah, kalau sudah terinduksi, dan karena dia moving, ketika dalam stream itu, maka dia akan tertarik oleh kolektor elektrod yang bermuatan berlawanan. Nah, kalau sudah tertarik, maka nanti tinggal gasnya saja yang keluar sebagai clean gas. Dan nanti, kalau sudah tertempel semua, muatan dimatikan, maka terjadi dilakukan mekanisme pembersihan elektrod kolektor, ya, atau collecting electrode dengan tadi vibracing, atau dengan wrapping, atau dengan washing. Agar terjadi tarik-menarik yang baik antara partikel dengan collecting electrode, maka harus ada potensial tertentu yang signifikan berbeda antara partikel gas itu, potensial partikel gas dengan elektrode collectingnya, ya. Sehingga dan potensial di partikel gas, partikulat itu tergantung pada discharge elektrode-nya, ya. Jadi makanya yang paling penting di sana adalah mendesain perbedaan potensial antara discharge electrode dengan collecting electrode, ya. Nah, biasanya ini cukup tinggi yang diperlukan, potensial yang diperlukan, ya. Jadi bisa antara 20 sampai 100 kilovolt, atau kalau dinyatakan dalam watt ya kilowatt, ya. Tapi biasanya menggunakan 40 sampai 60 kilovolt, ya. Nanti tinggal arus yang diperlukan, ya. Kemudian voltase yang besar ini tergantung dari jarak antara discharging electrode dengan collecting electrode. Nah, dan ada yang cukup menarik di sana, kalau voltase yang diberikan sangat tinggi, itu akan terjadi strong electric field, ya, atau discharging ion, atau aliran ion seperti aliran pendek seperti kilat begitu, yang dinamakan dengan corona. Dan corona ini biasanya juga akan membuat proses discharging ke partikel-partikel yang melewati elektrode discharging itu lebih cepat dan lebih baik. Lantas bagaimana dengan efisiensi dari electrostatic precipitators, ya? Secara umum, efisiensi dari SP ini dibagi dalam dua sebab. Yang satu adalah sebab mayor, yang kedua adalah sebab minor. Sebab mayor atau pengaruh yang besar, paling besar adalah particle resistivity, ya, atau ukuran dari resistensi partikel terhadap muatan yang akan dimuatkannya atau akan diinduksikan. Jadi kalau partikel itu lebih mudah untuk diinduksi, maka dia menjadi lebih efektif. Tapi kalau partikel ini biasanya seperti plastik begitu yang tidak mudah terinduksi, maka ini juga menjadi lebih tidak bagus, ya.
Dan biasanya yang optimum itu antara 10 pangkat 7 sampai 10 pangkat 10 ohm cm. Yang kedua adalah pengaruh minor. Pengaruh minor terjadi di atas dua, yaitu proses kondisi atau kondisi proses. Yang kedua adalah sifat dari partikel. Kondisi proses itu antara lain flow rate, jadi harus cukup optimum fluid lajunya. Kemudian komposisi dari partikel yang akan di remove, dan temperatur dan dew point atau titik embun. Ya. Jadi kalau memungkinkan adalah temperaturnya di atas titik embun sehingga tidak terjadi pengembunan. Yang kedua adalah sifat dari partikel seperti konsentrasi, kemudian distribusi ukuran atau size distribution, kemudian hygroscopic, dan kecenderungan untuk membuat aglomerat atau menggumpal dari partikelnya. Beberapa hal mungkin bisa dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dari SP. Yang pertama biasanya menerapkan atau mengaplikasikan pengkondisi kimia dari flue gas. Ya, misalkan dengan menambahkan moisture atau mengurangi moisture, kemudian menambahkan SO3 gas, menggunakan gas sodium atau amonium atau garam sodium atau garam amonium. Atau mungkin dikerjakan pada lower operating temperature, tapi harus perhatikan bahwa ini tidak boleh di bawah dew point, ya. Karena kalau dew point-nya tercapai, terjadi pengembunan, ini nanti akan mungkin tidak efektif. Nah, yang perlu diperhatikan kalau melakukan improving dengan misalkan dengan moisture atau dengan penambahan SO3 dan garam, ini akan mengakibatkan adanya kondensasi dan mungkin juga akan menyebabkan korosi pada material ESP. Bagaimana kita menghitung efisiensi dari removing atau collection efisiensinya atau collection areanya? Kita bisa menggunakan persamaan Ditsch-Anderson atau menggunakan persamaan Math-Onfat equation. Jadi pada dasarnya ini sama, tetapi Math-Onfat itu merevisi atau menambahkan konstan K, karena ternyata persamaan Ditsch-Anderson ini tidak bisa dioperasikan 100%. Ya. Jadi kemungkinan lebih rendah. Ya. Menurut Math-Onfat equation, bahwa K-nya itu antara 0,4 sampai 0,6. Ya, jadi efisiensi silakan, ini ada rumus yang bisa saudara pelajari, dan bagaimana asal-usulnya ini silakan dilihat di literatur. Atau efisiensi juga bisa dihitung dari drift velocity atau kecepatan mengendap partikel pada ESP, dan dari corona power menggunakan modifikasi persamaan Ditsch-Anderson. Ya. Jadi kalau corona power-nya bisa dihitung, di sini ada persamaan yang bisa digunakan mulai dari Cunningham correction factor yang kita bahas di minggu lalu, kemudian diameter partikulat yang akan diendapkan, viscositas dan sebagainya, electrical constant, ya. Kemudian corona power di sana ada, ya, dan ada area fill, area pengendapan. Maka Ditsch-Anderson equation untuk efisiensi bisa dimodifikasi menjadi 1 dikurangi eksponen min K PC per Q, ya. Dan biasanya drift velocity ini dalam kisaran antara 0,03 sampai 0,2 meter per detik. Berikutnya adalah jenis-jenis dari elektrostatik presipitator. Jadi biasanya dibedakan dari model elektrodischarge-nya. Ya. Jadi kalau elektrode discharge-nya itu dalam bentuk wear atau bentuk kawat seperti di bagan yang single stick tadi. Ini wear itu dibuat dari material yang non korosif seperti tungsten atau alloy atau steel, dan alloy of steel and copper, campuran baja dan tembaga, ya.
Nah, kalau discharge elektroda menggunakan wear, itu dibagi menjadi dua. Ada dry wear plate ESP dan wet wear plate ESP. Ya. Jadi pada tipe ini, gas dialirkan secara horizontal dan paralel terhadap plate yang vertikal dari ESP. Ya. Jadi vertikal plate-nya itu terdiri dari 1 sampai 2 meter lebarnya, kemudian 3 sampai 6 meter tingginya, dan jaraknya antara 15 sampai 35 cm. Yang kedua adalah tipe discharge elektroda yang wear tapi dibungkus dengan pipa, jadi collecting elektroda consists of parallel pipe. Ya, jadi pipanya bisa bulat, bisa square, atau bisa oktagonal. Ya. Jadi ini, ya. Pipa elektroda itu antara 2 sampai 5 meter tingginya dan kira-kira 30 cm atau kurang diameternya. Kemudian space antara elektroda tipe ini itu nanti dalam ring 8 sampai 20 cm. Ini juga sama, nanti ada dry wire pipe tubular dan wet wire pipe, ya, ESP-nya. Jadi ada dua. Jadi artinya di sini ada 4 macam. Secara prinsip ada dry, ada wet, kemudian dilihat lagi dari jenis discharge elektrodenya. Jenis dari ESP tadi, yang dry dan wet, itu akan berkaitan dengan mekanisme removing partikulatnya dari collecting elektroda. Yang dry ESP, itu biasanya PM atau partikel yang menempel pada collecting elektroda, itu bisa di-remove atau dibersihkan menggunakan wrapping, atau kadang dipukul. Ya. Ini yang paling banyak digunakan jadi tipe dry ini paling banyak digunakan di industri, ya. Sedangkan yang wet ESP yang tipe basah ini biasanya menggunakan water atau any fluid yang dapat digunakan untuk remover solid partikulat. Jadi elektrode collectingnya itu dibersihkan dengan cara dialiri cairan. Dan ini menurut beberapa teori diklaim lebih efisien. Tapi di industri sedunia ini yang paling banyak menggunakan yang dry ESP. Dan yang terakhir dari ESP adalah aplikasi. Jadi seperti sudah disampaikan, ini nanti lebih banyak diaplikasikan di industri, terutama industri semen, industri baja, ada chemical industry, dan petroleum industry. Jadi ini lebih banyak digunakan untuk industri yang menghasilkan partikel yang cukup halus, dan dia punya resistivity yang cukup baik untuk ESP, artinya cukup tinggi. Ya. Jadi nampaknya ini yang industri yang paling banyak menggunakan. Di samping juga ESP ini cukup mahal. Sehingga kalau industrinya tidak industri yang benar-benar strategis, biasanya tidak menggunakan ESP. Baik, saudara-saudara, yang ketiga adalah atau yang terakhir ini adalah wet dust scrubber, atau mengambil partikel dengan di-scrub atau diabsorpsi dengan spray, ya, atau spray tower, sehingga nanti debu itu akan dikoleksi dalam keadaan terikut dalam aliran air atau dalam keadaan basah. Ya. Secara prinsip wet scrubber atau wet dust scrubber ini menggunakan kontak langsung partikulat gas, ya, atau partikulat dalam gas stream dengan liquid drop, ya, atau dengan tetesan air, sehingga nanti terjadi proses absorpsi terutama untuk partikulat yang higroskopik. Kemudian biasanya digunakan untuk menangani gas-gas atau debu-debu yang cukup banyak atau cukup besar tetapi dia flammable, kemudian cukup eksplosif. Ya, sehingga kalau menggunakan wet dust scrubber ini resikonya menjadi lebih rendah untuk dia terbakar atau dia meledak, karena sekaligus dia menjadi kondisi untuk terbakar dan meledaknya menjadi tidak terpenuhi kan dalam air. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, yang ketiga, secara umum atau ini keuntungan lain di sana, secara simultan selain dia meremove partikulat,
itu juga bisa sekaligus untuk mengolah gas seperti SO2, NH3, H2S, hidrogen halida, VOC, dan sebagainya. Ya. Mungkin harus ditambahkan dengan larutan basa seperti lime, potasium karbonat, magnesium oksida, dan sebagainya. Jadi terutama kalau gas-gas itu memang dia higroskopis, sangat larut di air, maka selain partikel yang ikut di dalam aliran air, gas pun juga akan ikut terselesaikan. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah ini juga akan digunakan sebagai atau bisa digunakan sebagai untuk mendinginkan gas yang panas dan menetralisasi gas-gas yang korosif. Ya, jadi dengan dia masuk ke dalam air, maka gas itu terutama asam larut di dalam air dan gasnya menjadi tidak asam lagi. Secara desain dan mekanisme ini sama dengan absorpsi untuk gas. Ya. Jadi yang menjadi parameter kunci di dalam desain ini adalah rasio L per G, rasio liquid terhadap gas. Ya. Ini juga tetap sama ditentukan oleh solubility dari polutan, atau kalau dari partikel adalah kehigroskopikan atau sifat higroskopisnya. Dan yang kedua, konsentrasi dari polutan dan partikulat dalam gas stream. Kemudian yang ketiga adalah mass transfer property dari scrubbernya. Nah, biasanya kalau L per G-nya makin bagus, artinya liquidnya makin banyak, makin diperbesar, ini akan makin meningkatkan efisiensi koleksinya atau efisiensi sparesinya. Jadi secara sederhana dapat dijelaskan bahwa raw gas yang mengandung partikel atau partikulat itu masuk ke dalam tower scrubber. Nah, di sana partikelnya akan kontak dengan air. Gas-gas yang tidak larut di air akan terus keluar sebagai clean gas, sedangkan partikel yang higroskopis atau yang cukup berat dan mudah dibasahi air, maka dia akan ikut air menjadi dirty water. Ya. Di atas ada mist eliminator atau digunakan untuk mengurangi mist atau kabut atau uap air yang ikut dalam proses ini sehingga tidak keluar ikut dalam gas yang sudah bersih. Berikutnya adalah jenis-jenis dari scrubber atau wet scrubber. Jadi jenis ini dibedakan dalam dua kategori. Yang pertama berdasarkan fungsi dan performance. Yang kedua berdasarkan energi yang diperlukan. Ya. Dan fungsi dan performance sudah pernah dibahas dalam absorpsi untuk gas, sama saja. Ya. Ada spray tower, ada jenis Venturi, ada cyclone scrubber, ada pack tower atau pack scrubber, ada mechanical aid scrubber. Ya, jadi ada beberapa yang ditambahkan secara mekanis dengan pompa atau dengan air spray dan sebagainya. Yang kedua, kalau tipenya dihubungkan dengan energi yang diperlukan atau pressure drop-nya. Jadi ada yang low energy, artinya low energy ini berarti pressure drop-nya kecil. Ya. Ada moderate energy, ada high energy scrubber unit. Artinya kalau high energy itu artinya juga pressure drop-nya besar, tapi biasanya lebih efisien. Ya, jadi itu memang hukumnya begitu. Low energy requirement itu biasanya untuk mengkoleksi partikel di atas 5-10 mikron. Sedangkan yang lebih efisien atau pressure drop lebih besar itu untuk partikel yang lebih kecil, 1-2 mikron. Di dalam aplikasinya seringkali bahwa absorpsi dengan scrubber ini tidak cukup menggunakan satu unit wet dust scrubber. Ya. Jadi kadang-kadang harus diparalel atau diseri dengan unit yang lain, sehingga nanti gas atau partikel yang tidak terserap di unit pertama itu nanti akan diserap di unit kedua. Ya. Dan biasanya makin ke arah akhir itu digunakan dimensi yang pressure drop-nya lebih rendah.
Beberapa mekanisme improvement bisa dilakukan seperti penambahan venturi atau menggunakan counter current pack scrubber. Ya. Jadi pada venturi ini gas yang mengandung partikel itu dikontakkan di air di dalam truth itu venturi ini karena terjadi perbedaan diameter aliran sehingga terjadi perbedaan kecepatan di sana. Di dalam venturi ini atau truth ya, itu akan terjadi percampuran lebih awal antara partikel atau gas dengan air sehingga proses pemisahan sudah dimulai dari sini sehingga nanti sisanya tinggal diselesaikan di tower absorpsinya ya, atau menggunakan counter current absorpsi. Kalau counter current ini berarti kontak antara partikel atau gas dengan air menjadi lebih lama ya, tapi biasanya menjadi agak besar pressure drop-nya. Dan beberapa skema desain bisa saudara lihat di layar ini ya, jadi ada yang counter current back tower, ada yang venturi, ada yang ejector venturi ya, kemudian ada co-current spray, ada yang menggunakan double pack, ada yang menggunakan cascade dan sebagainya. Jadi ini beberapa keuntungan menggunakan wet scrubber. Jadi yang pertama adalah recovery-nya cukup tinggi, jadi antara 95 sampai 98%. Kemudian ring flow rate-nya itu bisa cukup lebar. Jadi bisa 2000 sampai 100.000 kubik feet per menit yang bisa diolah dengan cara ini. Kemudian yang ketiga adalah sangat baik meskipun partikel atau stream gas itu mempunyai kelembapan yang cukup tinggi. Ya, jadi kelembapan di sini tidak akan berpengaruh pada kinerja wet scrubber karena memang nanti diaplikasikan dengan air di sana. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam scrubber atau absorber itu yang pertama adalah ada spray water yang cukup untuk membuat air itu terdistribusi baik ya, artinya dispray makin bagus distribusinya itu makin bagus efisiensi penyerapannya. Tapi harus diyakinkan bahwa kalau air itu makin ukurannya makin kecil, dikabutkan makin kecil, itu nanti akan membuat kehilangan air menjadi lebih besar. Dan energi yang digunakan untuk spray itu juga lebih besar. Yang kedua adalah ada packing absorption-nya. Jadi untuk media ketemunya air dengan partikulat atau dengan gas, kalau ada media itu menjadi lebih lama waktu kontaknya. Nah, packing absorption ini harus disupport dengan packing support atau restrainer, ya, sehingga nanti packing absorption-nya tidak ikut dalam aliran air maupun aliran gas. Ya. Gas inlet, ada demister atau mist eliminator, ada gas outlet, dan liquid outlet. Nah, liquid outlet ini karena liquidnya sudah mengandung partikel atau gas, maka liquid outlet ini harus masuk ke IPAL. Jadi berikut ini adalah contoh perhitungan secara matematik ya, persamaan desain untuk tower absorption yang counter current. Jadi yang paling penting di sini adalah kita menentukan G per R atau G per L atau L per G rasio ya. Itu dihitung dari fraksi yang masuk dan fraksi yang keluar untuk gas maupun fraksi yang masuk untuk air dan fraksi yang keluar untuk gas. Untuk air yang keluar itu dalam basis zat yang akan diolah. Jadi misalkan partikel berarti ya fraksi yang masuk dalam stream gas dalam partikelnya, kemudian yang keluar juga tinggal berapa konsentrasi fraksinya. Yang air itu juga harus hitung fraksi yang masuk berapa, fraksi yang keluar berapa ya. Jadi ini dihitung dari efisiensi biasanya. Jadi kalau yang masuk itu banyak, yang keluar harus sedikit, itu berarti efisiensinya besar. Sementara yang di air yang masuk harus sedikit, yang keluar harus banyak partikulatnya. Nah, itu nanti bisa menghitung dari efisiensi, kemudian dimasukkan persamaan ini, XY-nya, jadi X itu fraksi di gas, Y itu fraksi di air, dan G per L-nya, ya, bisa dihitung berapa kebutuhan liquid dan gasnya.
Berikut ini adalah kriteria desain umum, ya. Jadi partikel size yang bisa dikoleksi dengan wet scrubber, ya. Jadi tipe-tipe wet scrubber. Jadi misalkan ada gravity spray tower, ada cyclone spray tower, ada impingement scrubber, ada back tower, dan pressure drop yang biasanya terjadi di situ, dan minimum diameter partikel yang bisa disisihkan dengan sistem ini. Jadi silahkan ini dilihat dan dipelajari lebih lanjut pada sumber yang tertera di bawah tersebut. Kemudian ini beberapa faktor yang berpengaruh pada performance scrubber. Jadi yang pertama adalah energi. Kemudian biasanya energi itu akan berhubungan langsung dengan performance, ya. Kalau efisiensi yang makin tinggi, energinya juga makin besar. Karena ini berkaitan dengan pressure drop tadi. Efisiensi tinggi, pressure drop tinggi, berarti butuh energi yang lebih tinggi, lebih mahal, ya. Kemudian yang kedua harus diperhatikan adalah compatibility material yang digunakan untuk konstruksi, ya. Artinya dia tahan terhadap asam, ya, atau tahan terhadap reaksi kimia lain, dan tidak reaktif terhadap yang diolah. Kemudian yang ketiga adalah kemungkinan adanya abrasi, ya. Jadi karena proses fisik dari gas stream. Kemudian yang berikutnya adalah temperatur optimum dalam operasi. Yang terakhir, kalau memang kadang-kadang untuk gas itu diperlukan ada reagen yang harus ditambahkan untuk lebih kuat menyerap gas atau mengabsorpsi gas dari stream polutan, ya. Dan yang terakhir adalah kerugian atau disadvantage of scrubber, ya. Jadi biasanya scrubber ini menggunakan energi yang cukup tinggi untuk yang efisiensi lebih tinggi. Artinya kalau makin butuh efisiensi tinggi, energinya jauh lebih tinggi. Kemudian yang kedua, biaya untuk maintenance itu antara moderat sampai high, ya. Karena biasanya terutama karena proses korosi dan abrasi. Yang kerugian berikutnya atau yang tidak menguntungkan berikutnya adalah bahwa disposal of waste sludge, jadi sludge yang dihasilkan itu harus dimasukkan dalam IPAL dan diolah di IPAL. Dan ini juga ternyata sangat mahal, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kemungkinan terjadi atau sering terjadi plugging atau fouling pada packingnya, sehingga maintenance ini harus lebih sering dan cukup berat, ya. Kemudian berikutnya adalah kehilangan absorben karena liquid yang tertransfer dan ikut dalam stream gas keluar, ya. Jadi kadang-kadang memang gas yang sudah terolah itu keluar sekaligus membawa partikel-partikel air atau uap air atau uap dari absorbennya, sehingga harus dengan berkala menambahkan lagi absorben yang berkurang tadi, ya, sehingga ini cukup mahal juga. Dan yang terakhir dari absorber itu adalah penggunaan media packing. Jadi banyak jenis media packing. Secara prinsip media packing ini menjadi media untuk bertemu antara partikel dengan liquid atau dengan absorbernya, sehingga terjadi kontak yang lebih efisien dan lebih lama. Jadi banyak jenis-jenis, ya, mulai dari random or dump packing, ada struktur packing atau yang teratur, ada grid type packing, ya, atau yang sudah berbentuk grid type, ya, yang sudah tersusun lebih tertata lagi. Oke, demikian saudara-saudara kuliah kita pada minggu 11 ini. Jadi silahkan saudara mendalami lebih lanjut pada referensi yang saya berikan, atau saudara bisa berikan dari referensi lain yang relevan. Jadi paling tidak saudara kalau ingin berlatih silakan menggunakan acuan ini, misalkan bagaimana menentukan tinggi dan tower absorber, cyclone, dan ISP, dan bagaimana menentukan diameter tower,
siklon ESP, bagaimana menentukan L per G rasio dan efisiensi removalnya pada tower absorber, dan bagaimana menentukan beda potensial antara elektrode pada ESP. Jadi silakan, kalau ini memang bisa dipahami dengan baik, berarti materi ini sudah bisa dikuasai dengan baik. Ya, dan referensi seperti yang sudah saya berikan, silakan dipelajari. Beberapa model perhitungan atau pendalaman ada di sana. Baik, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.